Jadi itu ya, tidak boleh dikatakan Allah turun, naik, enggak boleh. Karena bergerak atau diam itu sifatnya makhluk. Apalagi orang mengatakan di dalam diriku ada Allah, itu tidak boleh. Ya kan? Kan ada orang yang berkeyakinan hulul. Jadi Allah menempat di dalam dirinya atau di seluruh alam. Tidak boleh itu. Jadi tidak boleh dikatakan begitu, tidak boleh. Karena keyakinan itu keyakinan yang batil. Min kulli harakatin lil ibadi wasukun. Jadi dari setiap pergerakan atau diam. Wal a'malu batinah, termasuk amal-amal kebatinan. Wah, amal-amal kebatinan. Ilmu kebatinan ini. Minan nawaya, salah satunya adalah niat. Itu termasuk perbuatan batin. Ada niat. Jadi perbuatan batin itu macam-macam, termasuk niat. Nah, niat ini adalah apa? Qasdu. Qasdu itu maksud, tujuan. Jadi misalnya nawa itu tolabul ilmi misalnya gitu. Jadi niat itu adalah qasdu di dalam hati. Sholli fardhu. Itu kan belum, ketika sudah Allahu Akbar, nah itu mulai qasdu di dalam hati. Sama seperti ngaji seperti ini kan, kita mulai bismillahirrahmanirrahim, kita tek langsung niat langsung ngaji lillahi ta'ala kan gitu. Jadi niat itu bisa 3 detik 4 detik selesai qasdunya. Niat langsung sholat lillahi ta'ala. Jadi itu nawaya, jadi jam'un niyatin wahiyil azam. Seluruh niat termasuk azam. Azam itu ya azam. Berazam, bermaksud. Tetapi ini ketika orang, jadi kita kembali ke bab yang pertama, yaitu ketika ada seorang mukallaf berniat meninggalkan agama Islam, baik itu nanti akan datang, ya, atau saat itu, atau 10 tahun yang akan datang, hanya berazam dulu, sudah ada keinginan, karep, itu sudah jatuh kufur, dia kufur seketika. Ataupun dia ragu-ragu, aku mau wis, contoh ragu-ragu itu kan, aku mau wis 3 rakaat atau 4 rakaat, itu kan ragu-ragu. Ini juga ketika ada orang ragu-ragu akan keislamannya, maka dia juga jatuh kafar filhal, kufur seketika. Maka tidak boleh orang itu ragu dalam Islamnya ataupun berazam untuk keluar dari agama Islam, tidak boleh. Ya. Jadi di bab awal tidak boleh, kita kan sudah pelajari itu kan, tidak boleh. Makanya azam itu termasuk bagian dari perbuatan batin yang bisa terkena hukum. Kalau dia berkeinginan untuk keluar dari agama Islam atau ragu-ragu, itu kan azam. Maka dia akan keluar saat itu juga. Saat dia berazam itu ya sudah selesai. Supaya dia kembali lagi ke dalam Islam, ya harus bersyahadat lagi. Tidak boleh beristighfar, tidak boleh. Ya. Harus, walaupun tanpa ada orang lain yang menyaksikan. Asyhadu Allahnya, maksudnya syahadatnya lah. Tanpa ada siapapun yang menyaksikan, tanpa ada saksi siapapun yang menyaksikan, dia langsung harus apa? Bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan niat masuk Islam. Wal khawatiri jam'u khatirin wa huwa ma yaridu 'alal qalbi bila iradah. Termasuk lintasan dalam hati, jam'u khawatirin, jam'u khatirin. Ya. Khawatir itu jamak dari khatir. Isim khatir, khatir itu lintasan. Wa huwa ma yaridu 'alal qalbi bila iradah. Kekarepan ing dalam ing ngatasi ati
tanpa iroda, tanpa sakarepe, ora ana kekarepane. Maksudnya ya keinginan lintasan yang tidak dikehendaki. Contohnya apa? Contohnya tadi, tiba-tiba kita kan belajar tauhid, tiba-tiba lintasan pikiran kita atau hati kita mengatakan, kalau gunung yang menciptakan Allah, lah terus Allah menciptakan yang menciptakan siapa? Nah itu langsung kita hapus. Nah, menangkis lintasan seperti ini langsung dengan amantu billah wa rasulihi, itu pahalanya besar sekali. Karena lintasan seperti itu datangnya dari setan. Dan itu tetap diciptakan oleh Allah, tetap. Tapi itu yang disebabkan oleh setan. Apa maksudnya ya? Nah, menangkis itu pahalanya besar sekali. Tidak boleh kemudian enggak boleh. Malah bahaya itu nanti. Makanya ini namanya perbuatan hati. Ya, perbuatan hati ini harus paham dulu. Contoh misalnya nih, keris. Wah, iso ngadeg dhewe misalnya. Hebat yo. Nah, ono isine misalnya. Nah, kalau kita langsung mengakui bahwa dia itu bisa berdiri dengan sendirinya, ya, tanpa adanya kekuatan dari Allah misalnya, ya bahaya. Jadi keris apapun itu, ya sesuatu apapun itu yang bergerak, walaupun dia keris bisa ngadeg dhewe misalnya, itu diciptakan oleh Allah. Jadi nggak usah gumunan. Ojo gumunan. Karena sesuatu yang aneh, ya sesuatu yang aneh itu belum tentu karomah. Belum tentu itu sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kemuliaan, tidak. Belum tentu itu. Bisa jadi itu karena memang kabulnya hajat orang yang berkeinginan seperti itu. Bisa jadi malah lebih buruk lagi, yaitu istidraj. Dilulu, ngerti dilulu? Istidraj itu dilulu, ya. Ya Allah memberikan apa yang dia inginkan walaupun dia itu bermaksiat. Ya. Dukun kan begitu bisa jadi kan? Karena yang aneh-aneh itu kan tidak hanya wali-wali, tapi dukun-dukun juga bisa aneh. Oke, lanjut. Ya, itu fahuwa ayil hadisud dakhilu fil wujudi bi khalqillahi lam yakhluquhu ahadun siwallah. La khalaqatuhu. Ya. Tabiatun. Nah, sebelum ini berarti semua itu tadi yang niat tadi, khawatir juga, fahuwa ayil hadisud dakhilu fil wujud. Itu termasuk sesuatu yang baru yang ada pada seseorang atau suatu benda itu. Ini bisa terjadi di dalam manusia, juga bisa terjadi di dalam jin juga. Yang kena mukallaf itu kan manusia dan jin. Mukallaf itu apa sih? Orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah terdengar dakwah pokok Islam. Berarti apa? Jin juga baligh, juga berakal. Paham maksudnya? Karena mukallaf itu tidak hanya manusia saja. Paham maksudnya? Jadi ada kemarin yang sudah kita share itu di grup bahwa al-alamina nadhira. Nadhira itu kan peringatan. Peringatan itu alam. Alam itu yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah manusia dan jin. Nah, manusia dan jin kenapa kok dikasih peringatan? Karena dia mukallaf. Ketika dia sudah mukallaf, maka wajib bagi dia untuk masuk Islam. Baik manusia maupun jin. Karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam. Alamnya Rasulullah yang dimaksud adalah manusia dan jin. Nah, manusia dan jin ini harus masuk Islam ketika dia harus mukallaf. Ketika dia sudah mukallaf. Berarti mukallaf itu apa? Orang yang sudah berakal dan sudah baligh. Berarti jin juga punya tadinya kecil, ya kan? Dia juga laki-laki dan juga perempuan.